Maka fraksi PD Perjuangan mendukung masuknya rancangan undang-undang tentang perampasan aset dalam prolegnas prioritas 2025. Kita lihat ya, kalau sampai ini disahkan, saya yakin korupsi di Indonesia akan turun. Saya yakin sekali akan turun. Itu akan berlaku kepada oknum daripada pengusahanya dan berlaku juga oknum para pejabatnya. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong nih, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet, Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur. Itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Nah, pesan saya, ayo mari kita kawal pengesahan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, miskinkan dan hukuman mati buat para koruptor. Dan saya minta kepada Ketua DPR kita, Ibu Puan, rakyat butuh kerja nyatanya itu. Rakyat tidak butuh permintaan maaf saja, tapi rakyat butuh kinerja Anda. Sahkan undang-undang perampasan aset, miskinkan, bekukan rekening para koruptor. Kejar PPATK, jangan bekukan rekening rakyat yang nggak dipakai itu karena nggak ada duit para koruptor itu. Bekukan saat ini juga supaya menghentikan pendanaan bagi para provokator yang banyak merugikan rakyat juga. Kalau memang Ibu Puan serius, benar-benar bekerja untuk rakyat dan meminta maaf, kita butuh kerjanya. Sahkan undang-undang perampasan aset, bekukan rekening koruptor dan hukum mati para koruptor agar tercipta kesejahteraan rakyat. Tapi ingat rakyat, kita tidak boleh berhenti hanya sampai disahkannya undang-undang perampasan aset. Perlu dilakukannya reformasi terhadap aparat penegak hukum, karena takut ini akan menjadi celah baru bagi mereka atau juga bisa menjadi petaka bagi mereka yang menjadi kambing hitam nih, seperti video pengakuan Pak Mahfud. Undang-undang perampasan aset itu RUU-nya sudah jadi tahun 2018 sebelum kabinet yang kedua. Sampai akhirnya sudah selesai, ketika akan disahkan tiba-tiba DPR nggak mau. Saya ketemu dengan Bu Megawati bicara. Alasannya masuk akal, meskipun itu bukan satu-satunya alasan Pak Mahfud, kata Bu Mega. Kami setuju tuh undang-undang perampasan aset karena bagus katanya. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang. Jelas ya? Jadi kita kawal juga pelaksanaannya harus benar-benar transparan. Jangan sampai ada celah-celah baru untuk korupsi ya. Jangan sampai ada narasi-narasi lain sehingga orang lain menjadi korban. Seperti contohnya kasus Balikpapan, di mana pelaku bisa bebas, tapi justru bapak kandungnya. Ingat ya, ayo rakyat, kita bersatu mulai dari sekarang. Hanya untuk mengesahkan undang-undang butuh berapa lama? Sementara untuk konferensi pers aja bisa. Kita butuh saat ini 1 kali 24 jam. Segera sahkan undang-undang perampasan aset, blokir rekening koruptor agar menghentikan gerakan provokator. Kita kawal pelaksanaannya sampai terjadi perubahan demi kesejahteraan rakyat bersama. Untuk saat ini saja yang kita butuh. Yuk rakyat, kita kawal demi kesejahteraan bersama. Saya pun kadang-kadang juga setiap kali bertemu dengan kalangan LSM bertanya, kapan pemerintah akan mulai membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Nah, kami sendiri juga kadang-kadang ini sudah diajukan oleh pemerintah yang lalu pada masa pemerintahan Pak Jokowi, sudah diserahkan ke DPR rancangan undang-undang tentang perampasan aset itu. Tapi kalau kita pelajari lagi sekarang, tentu akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Ya, yang selama ini kita tahu bahwa perampasan itu kan mesti pada putusan akhir pengadilan, ya, vonis pengadilan telah persidangan terbukti sah dan meyakinkan terdakwa melakukan kejahatan seperti yang didakwakan, lalu kemudian menghukum sekian, lalu di belakangnya ada daftar barang bukti yang telah disita, dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan dan sebagainya dan sebagainya. Dari Pak Gubernur seperti apa? Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Bogor. Menteri Hukum Supratman Andi Atas menyatakan RUU perampasan aset menjadi perhatian kabinet, termasuk Kementerian Hukum, usai Presiden Prabowo menyetujui segera adanya pembahasan RUU perampasan aset. RUU perampasan aset apa akan dikelarkan di tahun ini? Kan waktunya masih sudah pendek sekali dan nanti kan akan ada anggota DPR periode selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober. Puan Maharani bilang tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset, alasannya karena tidak mau tergesa-gesa. Dia masih mau mendengarkan suara rakyat.
Nah, padahal RUU perampasan aset diajukan sejak zaman Pak Jokowi. Berarti kalau disahkan sekarang itu tidak tergesa-gesa. Menurut saya, Puan Maharani hanya ingin mengulur waktu supaya RUU perampasan aset tidak disahkan dan anggota DPR yang melakukan korupsi tidak disita asetnya. Menteri Hukum katanya RUU perampasan aset lebih cepat selesai jika ada usul dari DPR. Selama ini dari DPR sendiri udah ada usul atau belum, Bu? Jujurnya bagaimana? Udah ada usul dari Presiden. Apakah bisa ada dua pilihan untuk undang-undang perampasan aset? Dia bisa berbentuk perpu, dia bisa berbentuk undang-undang. Undang-undang. Kalau mau berbentuk undang-undang, maka lewat proses tadi program legislasi nasional. Pertanyaannya, siapakah yang bisa mengajukan suatu undang-undang? Yang bisa mengajukan rancangan undang-undang adalah DPR tentu saja. Di dalamnya bisa komisi, bisa fraksi, bisa badan, bisa juga per anggota DPR. Tetapi bisa juga dari pemerintah. Tapi ada poin ketiga yang penting, bisa diusulkan oleh masyarakat. Ya, seperti sekarang kan? Usulkan oleh masyarakat, masuk ke balik, diusulkan, nanti diputuskan, masuk program legislasi nasional, dan kalau masuk prolegnas doang, yang nggak akan pernah dibahas selama tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas setiap tahun. Jadi itu jadi kayak ngasih jurus gue. Saya langsung mau bahas kalau begitu tuntutan 17.8. Kita lihat berapa lama itu bisa terjadi. Nah, ya kan? Aku udah kasih opsi nih. Berarti proses ini harus dipercepat. Segera ambil dibalikinnya, dimasukin ada perubahan daftar prolegnas 2014 sampai 2029 dan ajuan baru program legislasi nasional prioritas di tahun 2025. Putuskan masuk RUU perampasan aset yang kemudian dari masyarakat, katakanlah naskah akademik dan draft undang-undangnya, bawa ke paripurna, di paripurna disetujui untuk menjadi prioritas agar dibahas, baru bisa dibahas. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan konten ini, saya meminta agar berhati-hati karena gerakan 30 September sudah mulai dikumandangkan. Karena kemungkinan besar akan terjadi gerakan demo lagi di 30 September ke depan ini. Nah teman-teman, urgensi terhadap rancangan undang-undang perampasan aset adalah menjadi satu-satunya urgensi yang akan terjadi di 30 September nanti. Jika ada urgensi lain, jika ada hal lain yang disusupkan di dalam demonstrasi tersebut, maka itu positif A1 provokasi karena ini sudah dibentuk korlapnya dan sudah beredar di sosial media. Bahkan saya sendiri pun sudah melihat surat resmi dari korlap yang mengadakan demo ini. Dan saya menghimbau pada masyarakat ya, agar supaya siapapun yang ikut dalam aksi itu nanti tetap konsisten pada aksi damai, tetap konsisten, jangan sampai merusak fasilitas umum, jangan sampai melakukan aspirasi tersebut menodai hukum, menodai kepentingan-kepentingan kini, yang mana kepentingan dan urgensi utama adalah perampasan aset, bukan yang lain. Jika nanti muncul selain itu, maka dipastikan itu adalah ulah dari provokator. Berikan usut konflik, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta balik ibu yang konon katanya sampai 1.000 triliun, miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Ingat Pak Prabowo, kami bukan penunggak pajak, kami tidak mampu membayar pajak karena kami tidak punya penghasilan. Kalau Pak Prabowo mengatakan kejar korupsi ke Antartika, Pak Prabowo nggak usah sampai ke Antartika. Sahkan aja undang-undang perampasan aset nih. Selesai peran itu. Iya, saya pakai logika Bang Terry tadi, nggak usah lihat yang jauh-jauh, yang di depan mata nih. Surveinya udah dikirim Pak Jokowi Mei 2023 ke DPR. Tentu kita tidak bisa juga lihat satu sisi problemnya ada di DPR, dikirim Mei 2023, ya sudah pasti DPR bicara tentang pemilu. Yang nggak mungkin dibahas gitu loh. RUU perampasan aset telah disahkan secara paksa oleh rakyat kepada wakil rakyat kita seperti Bapak Sahroni, Bapak Uya Kuya, Bapak Eko Patrio, dan Ibu Nafa Urba yang terhormat wakil rakyat kita. Ya, jadi ayo para DPR, Ketua DPR Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Bapak Sumi Dasko, dan pimpinan DPR lain, ya, segera disahkan RUU perampasan asetnya agar rakyat itu lebih tenang, ya, biar tidak banyak lagi korupsi yang terjadi, agar koruptor tidak semakin merajalela, bukan rela, merajalela. Ya, ayo disahkan RUU perampasan asetnya. Jangan nunggu aset kalian dirampas oleh rakyat. Begitu, ya. DPR ngulah lagi bro. Bayangin, dalam semalam mereka ngebut bikin undang-undang yang kasih DPR wewenang mencopot pimpinan KPK, MK, MA, kepolisian, sampai TNI. Lah, bukannya itu hak presiden? Kok DPR seenaknya ngerampas wewenang? Lebih parahnya lagi, undang-undang penting kayak perampasan aset koruptor yang ditunggu rakyat selalu ditunda, selalu dihambat. Kenapa? Karena kalau lolos, kepentingan mereka bisa kebongkar. Jadi jelas, ini bukan soal kepentingan rakyat, tapi soal melindungi diri mereka sendiri. Pantes netizen curiga, jangan-jangan DPR ini malah jadi dalang yang ngatur para koruptor. Diperkirakan undang-undang perampasan aset akan disahkan di tahun 2025 ini, karena diketahui bahwa RUU perampasan aset itu akhirnya masuk prolegnas prioritas 2025, padahal sudah bertahun-tahun mandek nih. Dan ini akan digencarkan oleh Pak Prabowo Subianto karena sudah berkoordinasi langsung dengan Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani. Kita tahu sendiri bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu selalu ditunda selama bertahun-tahun nih, dan tidak ada kejelasan sama sekali. Dan diketahui bahwa di
tahun 2025 ini itu sudah masuk ke dalam prolegnas prioritas loh, yang artinya kemungkinan besar rancangan undang-undang perampasan aset bakal disahkan di tahun 2025. Ini kabar yang sangat ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat karena memungkinkan negara Indonesia mengambil kembali semua hasil curian koruptor. Dan diketahui ada 3 rancangan undang-undang inisiatif DPR yang nantinya bakal disahkan nih, yaitu RUU perampasan aset, RUU Kamar Dagang dan Industri, RUU Kawasan Industri dengan target rampung di tahun 2025. Dan lo tau gak sih, DPR itu berjanji untuk melakukan pembahasan RUU perampasan aset ini itu secara terbuka dalam siaran live di YouTube. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menonton biar tahu nih seperti apa pembahasannya nanti pada saat itu. Pak Prabowo sendiri dengan tegas mengatakan untuk menggencarkan RUU perampasan aset ini. Semoga bisa segera disahkan sesuai dengan amanat masyarakat. Korupsi pertama itu di DPR, perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang pakai bayar tuh, indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 yang 38 itu jelek sebenarnya, tetapi turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 tahun ini. Kenapa? Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Itu hasil temuan loh. Bapak Rera itu anggota DPR, pasti baca dia hasil laporan TI ya, bahwa korupsi pertama itu di DPR, perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti tidak ada yang ngaku. Tapi itu hasil sigi internasional, di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan, ini internasional. Wah Pak, sulit di DPR harus bayar begini. Ini kasusnya gitu. Tidak perlu dihukum mati, saya setuju. Koruptor itu jangan dihukum mati. Jangan sampai nanti terbukti di kemudian hari ternyata bukan dia pelakunya, padahal dia udah dihukum mati, kan kasihan keluarganya. Jadi perampasan aset salah satu solusi yang tepat. Misalnya tiba-tiba ada anggota DPR atau anggota hukum penegak hukum, polisi, jaksa atau hakim, tiba-tiba terbukti korupsi. Lihat rumahnya di mana sih? Katakan rumahnya di kompleks perumahan mewah yang harga 30M. Itu disita, dirampas oleh negara. Jadi semua hartanya dirampas oleh negara. Lalu kalau mau ada efek jerah lagi, bukan hanya penjara untuk tempat para koruptor, apalagi koruptor itu penegak hukum ya, bukan hanya penjara, tetapi mereka dikasih hukuman sosial. Misalnya disuruh menyapu di jalan, ya kan? Disuruh bersihin toilet mall misalnya, baru ada tulisan di belakangnya, tahanan koruptor. Misalnya kayak begitu, akan malu. Saya yakin dalam setahun dia menjalani sanksi sosial, selain hukuman penjara, selain penyitaan aset, dia dalam setahun pasti mati. Mati dia, kenapa? Tanggung malu. Bayangkan kalau orang ke mall nih, atau ke jalan raya, lihat bapaknya nyapu. Oh itu bapak siapa tuh? Wah bapak koruptor, nyapu di jalan, pagi-pagi, sore-sore gitu kan. Terus orang ke mall, lihat bapaknya bersihin toilet, pakai tahanan orange di sini misalnya. Pasti mikir 1000 kali orang untuk korupsi. Jangan hukuman mati itu sudah pasti melanggar HAM. Kemudian asetnya disita, bahkan aset-aset yang terafiliasi dengan dia, itu harus disita. Saya yakin kalau itu benar-benar dilakukan Presiden Prabowo, mungkin hukum kita akan sedikit lebih baik kalau dalam kacamata saya ya.